salah satu kewajiban kita yaitu sholat zuhur berjamaah, kemudian dilanjut dengan ta'lim. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini hari Selasa pekan ketiga. Seperti sebelumnya, di Selasa pekan ketiga itu kita membahas tentang ilmu faraid atau ilmu waris gitu ya. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas 2 daripada 3 rukun waris. Jadi rukun waris ini 3. Artinya kalau 3 ini kagak ada, warisan nggak bisa dibagiin. Jadi rukun waris itu 3. Yang pertama al-waris, yang kedua al-warasah, yang ketiga al-maurus. Yang pertama al-waris itu orang yang mewarisi. Artinya orang yang wafat meninggalkan harta untuk ahli warisnya. Maka kalau kagak ada yang meninggal, kagak usah ngomong-ngomong warisan begitu. Jadi karena rukun warisnya kagak ada. Kayak Al-Fatihah di dalam sholat, orang biar berdirinya lama begitu, khusyuk berdirinya, kagak bergerak biar angin kenceng, tapi kalau kagak baca Fatihah mah sholatnya kagak sah, nggak dibilang sholat itu. Yang lamun aja namanya berdiri doang mah begitu. Rukunnya kagak ada. Waris juga sama. Rukun itu yang pertama ada orang yang meninggal gitu. Jadi kalau kagak ada yang meninggal, kagak ada warisan. Karena rukunnya belum ada. Rukun pertama adalah al-waris. Al-waris itu orang yang meninggal dan punya harta. Itu rukun yang pertama. Syaratnya kan muslim gitu ya. Artinya dia memang orang orang Islam. Kalau non muslim Ustaz, anaknya ada yang Islam. Ini jadi perdebatan di antara ulama. Apakah bisa seorang muslim dapat warisan dari non muslim? Artinya orang tuanya meninggal non muslim, dia muslim. Kalau sebaliknya mah kan kagak bisa. Jadi kalau ada muslim meninggal dunia, punya ahli waris non muslim, maka ahli waris yang non muslim kagak dapat warisan. Zainal Abidin punya anak, jangan Zainal Abidin namanya kecakapan ya gini. Namanya Wiryawan misalnya nih. Wiryawan punya anak pertama, dikasih nama anaknya Zainal. Yang kedua dikasih nama anaknya Budi. Yang ketiga dikasih nama anaknya Michael misalnya. Ini Zainal Islam, Budi Islam, Michael juga awalnya Islam. Kalau sholat dilanggar itu dia, di musola maksudnya begitu, jemaah begitu. Cuman lama-lama masuk masuk angin awalnya dia gitu. Cuman lama-lama masuk Kristen dia. Ini gaulnya salah gitu. Habis kebanyakan minum pil toleransi, kata dia begitu. Toleransi, akhirnya masuk di gereja. Duduknya di sop belakang awalnya, lama-lama nagih dia ke depan, dibaptis sudah pindah agama. Nah ketika si Wiryawan meninggal, ini Michael kagak jadi ahli waris, sebab dia non muslim. Kalau begini nih ulama sepakat nih, jadi muslim yang meninggal tidak mewarisi kepada non muslim. Tapi kalau dibalik Ustaz, yang meninggal non muslim, ini Michael nih non muslim,
meninggal dunia. Ini punya anak namanya Rudi, Budi, Wawan, Indra. Alhamdulillah begitu. Ngaji, pada ikut ngaji, di medsos lagi rame ngaji, ikut, akhirnya masuk Islam gitu. Jadi 5 anaknya Islam semua. Michael non muslim nih, kalau Michael meninggal dibagiin waris apa kagak ini harta. Ini jadi perdebatan. Jadi kalau pewarisnya non muslim, ini jadi perdebatan apakah muslim mewarisi. Tapi jumhur ulama bilangnya mewarisi. Orang Islam bisa mewarisi daripada non muslim, tapi tidak sebaliknya. Cuman di Indonesia nih rada ribet begitu, kalau orang tua sama anak beda agama nih, kalau orang kampung bilangnya banyak tetek bengeknya begitu, susah urusannya gitu. Ini rukun yang pertama udah kita bahas tuh di pertemuan sebelumnya. Yang kedua rukunnya ada al-warasah, ada ahli waris. Jadi udah ada yang meninggal, dan yang meninggal meninggalkan anaknya banyak nih. Istrinya ada 2 lagi istrinya, anaknya 3 dari masing-masing bini. Rupanya 2 tuh yang kecatat di Kementerian Agama tuh di Dukcapil gitu. Yang kagak kecatat ada 2 lagi tuh. Wah, ini ahli warisnya banyak. Begitu. Ini udah kita bahas juga tuh. Siapa yang disebut ahli waris? Sebabnya ada 3. Orang jadi ahli waris sebab dia pernikahan istrinya, atau sebab nasab, istri atau suami gitu pernikahannya, sebab nasab. Nasab tuh orang yang terhubung kepada pewaris baik secara langsung atau melalui penghubung gitu. Anak ahli waris terhubung kepada pewaris langsung, hubungan ke bawah. Orang tua, ayah, ibu ahli waris terhubung kepada pewaris secara langsung. Kakek, nenek ahli waris, dia terhubung kepada pewaris melalui penghubung. Penghubungnya ayah, ibunya si mayit. Saudara, kiri kanan nih, atas, bawah, kiri kanan. Atas nih, atas ayah, ibu, kakek, nenek, bawah anak, cucu. Kiri kanan saudara, saudara-saudari ahli waris terhubung kepada pewaris melalui ayah atau ibu. Jadi saudara seibu atau saudara kandung ahli waris tuh gitu. Ini namanya hawashi kalau dalam bahasa kita begitu. Jadi dia terhubung kepada pewaris melalui penghubung. Ahli waris yang tidak terhubung langsung, jadi ke almarhum, ke mayit, dia ada penghubungnya. Maka selama penghubungnya ada, dia kagak dapat warisan, gitu. Itu kaidahnya begitu. Saudara nih, ini saudara ke almarhum itu tidak terhubung langsung, terhubungnya melalui ayah. Kalau ayahnya ada, saudara-saudara kagak dapat, begitu. Karena dia kepada pewaris melalui penghubung. Selama penghubungnya ada, itu ahli waris yang terhubung kepada pewaris melalui penghubung, dia nggak dapat warisan. Begitu. Keponakan tuh ahli waris. Keponakan laki dari saudara laki sekandung atau seayah, itu ahli waris. Tapi karena dia terhubung kepada pewaris melalui ayahnya, kemudian melalui kakeknya, itu ada 2 tuh. Maka kudu kakek sama ayahnya kagak ada nih, baru didapat. Tapi kalau kakeknya ada, jangankan dia, bapaknya aja nggak dapat tuh ponakan kan ya. Itu. Tapi kalau kakeknya nggak ada, bapaknya dapat. Tapi kalau bapaknya nggak ada, dia sebagai keponakan jadi ahli waris itu. Jadi ahli waris sebabnya nikah, yang kedua nasab, yang ketiga sebabnya al-wala atau al-i'taq, kemarin kita singgung. Jadi ini kondisinya kalau ada budak kita punya duit kita bebasin. Ini ketika dia merdeka, dia kerja, punya duit banyak, meninggal, kagak ada ahli warisnya. Maka yang jadi ahli waris adalah yang dulu ngebebasin dirinya.
Itu cuman sekarang kan ini kalau di Indonesia mah nggak ada budak-budakan begitu ya. Orang dibudakin utang ada tuh gitu, tapi orang dibudakin orang kagak ada sekarang lagi. Dibudakin kartu kredit ya, dibudakin HP banyak itu. Itu sebab orang jadi ahli waris. Nah sekarang kita ngomongin rukun yang ketiga. Rukun yang ketiga itu adalah al-maurus. Al-maurus itu artinya harta yang diwarisi, ada hartanya. Jadi harta yang diwarisi ini kudu ada. Jadi yang meninggal ada, ahli warisnya ada. Kalau hartanya kagak ada kan bingung juga mau dia bagiin apaan kan gitu. Ya paling dibagiin maklumat doang dari RT gitu. Nih ya. Yang kalau nggak ada hartanya nggak ada. Maka ini 3 kudu ada. Nah kita ngomongin sekarang apa namanya harta warisan. Orang sering nanya, Ustadz kalau warisan tuh ada zakatnya apa kagak? Kemudian kalau harta warisan tuh boleh gak buat apa namanya buat tahlilan. Orang sini banyak begitu tuh, buat tahlilan. Karena sekalian kalau malam ke-7 bayar fidyah begitu buat almarhum. Fidyah. Cuman rada nggak benar juga sebenarnya. Fidyahnya benar. Cuman kalau ngasih fidyah ke hadirin yang ada di tahlilan kan keliru, sebab fidyah itu kudu diberikan kepada orang miskin. Yang hadir di tahlilan kan nggak semuanya miskin. Apalagi kalau yang ninggal mantan RW, wah dekel datang itu. Dekel, dekot, pada bawa mobil lagi. Itu dikasih beras fidyah, itu kan penghinaan itu. Itu kalau dikantongin bawa pulang juga emang kagak bener dekelnya. Kan iya. Jadi nggak semuanya itu miskin, itu intinya lah harta. Nah kata ulama harta warisan itu ada 4 kewajiban. Pertama kewajibannya adalah tajhizul janazah, mempersiapkan jenazah. Artinya operasional jenazah itu diambil biayanya dari uang si almarhum semuanya. Kan kewajiban jenazah itu ada 4. Kewajiban muslim terhadap jenazah ada 4. Pertama mandiin, yang kedua nyolatin, yang kedua kafanin, yang ketiga nyolatin, yang keempat nguburin. Tuh, ini kewajibannya nih. Tahlilan kagak ada nih begitu. Ntar kita ngomongin kapan waktu tahlilan. Pokoknya ini kewajibannya nih. Mana 4 kewajiban ini yang butuh biaya, biayanya diambil dari uang almarhum. Kalau ada orang yang sukarela, anaknya almarhum, abangnya, adiknya, atau siapalah yang ngebeliin kain kafan gitu. Tapi harus benar-benar zahir nih. Karena kejadian yang udah begitu, hari H sih dia beliin kain kafan. Udah seminggu dia nagih sama anaknya begitu. Kemarin gue beliin kain kafan buat bapak lu 7,5 gitu. Kali gue kagak dapat balikannya begitu. Itu ada begitu gitu. Orang sini memang kagak, orang sini. Kagak beda kali begitu sama. Ketemu orang kayak begitu tuh. Jadi ini 4 kewajiban nih kalau ada biayanya ambil dari uang almarhum. Pertama mandiin. Dari mulai airnya, kalau emang kudu beli. Kan ya, kalau kudu beli. Kalau punya sendiri alhamdulillah. Kemudian tukang mandiin. Ini saya agak bingung juga, tukang mandi ini dibayar dari uang almarhum atau tidak. Karena memandikan jenazah itu kan kewajiban muslim. Yang namanya kewajiban tuh apa ya? Ya jangan dibayar kayak kita sholat begitu, kayak kita sholat. Cuman sebagian ulama membolehkan sebagaimana membayar muazzin. Jadi yang dibayar bukan kewajibannya, karena azan tuh bagi sebagian ulama kan fardu kifayah. Jadi kalau satu kampung ada azan, ada orang azan, satu kampung terbebas dari dosa.
Tapi kalau tidak ada yang azan maka satu kampung dosamu. Jadi azan itu kewajiban dan kewajiban itu tidak dibayar. Tapi sebagian ulama membolehkan bukan bayar azannya tapi bayar waktunya. Waktu yang dia keluarkan untuk mengerjakan kewajiban membuat dia tidak bisa memenuhi nafkah keluarganya misalnya gitu. Atau yang lain-lain. Jadi sebagaimana akadnya akad ijarah. Kalau disamakan seperti itu tukang mandiin jenazah juga sah-sah saja untuk dibayar bukan sebagai kewajiban tapi sebagai upah waktu yang dia keluarkan begitu. Biasanya berapa nih tukang mandiin jenazah? Ada yang 500 gitu. Ada yang 7,5 gitu. Tergantunglah orang situ. Nah, itu biayanya diambil dari uang almarhum. Kalau ada orang yang sukarela, anaknya, saudaranya, biarin gua aja yang bayar gitu. Ya alhamdulillah. Tapi dengan catatan memang tidak emang benar-benar ngasih begitu. Jangan sampai ntar udah beres seminggu diminta balik gitu, jangan. Kemudian yang kedua setelah dimandikan disolatin gitu. Kalau disolatin ini nggak ada biayanya, benar-benar kagak ada biaya begitu. Sholat ya yang baik jadi imam jadi makmum, tapi yang terjadi di masyarakat kalau ada yang dikasih amplop itu bukan bayaran sholat, tapi itu sedekah atas nama si mayit. Nah sedekah atas nama si mayit ini jangan dari duit almarhum. Karena duit almarhum ini ya untuk ahli waris. Artinya alokasi yang dilakukan daripada harta warisan ini harus sesuai dengan izin dan ridho seluruh ahli waris. Maka kalau bisa nih saya bukan ngomelin orang punya tradisi. Tapi kalau dipahami bahwa ini bukan keharusan. Gitu. Jadi jangan sampai ini orang udah miskin kesusahan karena ngamplopin jemaah yang sholat jenazah. Dan itu tradisi yang kurang ini juga sebenarnya. Jadi saya setiap ada jenazah yang maksudnya ada jenazah sholat gitu. Kalau dikasih amplop kita nolak, kita mulai itu tradisi itu kita mulai tradisi nolak amplop sholat jenazah supaya nggak keterus-terusan begitu. Karena kalau keterus-terusan ini orang anggapannya jadi kewajiban. Akhirnya nih mohon maaf dan ini kejadian banyak orang kecil miskin kerabatnya meninggal dia kagak bilang-bilang, khawatir banyak biaya ini itu begitu. Akhirnya dibungkus aja, telepon saudaranya di kampung jemput ke kampung. Orang kiri kanan bahkan tetangganya nggak tahu begitu. Alasannya apa? Kita nggak punya duit Ustadz. Tuhan begitu gara-garanya. Makanya kita mulai itu tradisi kita di musola nih. Pokoknya jenazah yang kita sholatin di sini kagak boleh bayar gitu. Kita bilang kagak boleh gitu dari awal. Jadi udah nggak usah siapin duit, datang jenazahnya ke sini kita sholatin gitu. Soalnya kita juga sekalian nih tugas ngimamin, tugas talkin juga, tugas tahlilan juga kita. Jadi dari mulai itu kita bikin tradisi kagak ada yang bayar. Kalau khawatir kagak punya besek ke musola. Jadi semuanya di musola, semua kita di musola. Jadi jenazah ini keluarga almarhum yang khawatir nggak punya anggaran buat kue snack, udah nggak apa-apa, musola yang nanggung begitu. Jadi di musola. Jadi kita punya kotak tuh, ada kotak khusus operasional musola, ada kotak khusus kerahiman. Jadi kita bikin tetangga musola kita nih yang kurang mampu dalam hal kejenazahan, ini kita yang nanggung, musola yang nanggung. Emang musola tugasnya begitu, tempat sholat tugasnya begitu. Biar itu juga narik orang-orang mau datang ke musola, begitu. Jadi yang kedua sholat, yang ketiga ngafanin. Nah, yang kudunya yang ketiga sholat, yang dua ngafan gitu. Kafan, kalau kafan ini beneran butuh biaya karena butuh kain. Jadi kalau kita datang ke tukang kembang tuh udah disediain. Laki apa perempuan jenazahnya? Laki tuh sekian gitu. Perempuan tuh ada jadi paketnya. Kira-kira 7,5 kalau sekarang tuh.
Nah, kalau perempuan lebih mahal karena dia kayaknya lebih banyak kan. Nah ini duit dari mana nih? Dari duit almarhum. Jadi kewajiban pertama tajhiz ke operasional jenazah dari uang almarhum. Jadi belum bagiin waris nih. Jadi jenazah dulu diberesin. Kemudian setelah kafan apa? Nguburin. Nguburin kan kalau di Jakarta nih butuh biaya begitu. Orang sih nyebutnya tanah wakaf, iya tanah pemerintah. Man kalau kita ke sana apa ya kagak dimintain duit kan main-mainin duit. 3,5 kalau biasanya. Ini umumnya orang Jakarta 3,5, 3.500.000. Sudah beres sama tukang ininya sekalian. 3.500.000 kan kudu nyari itu. Kagak tibang-tibang teriak Allahu Akbar turun duit kan kan ya 3,5 juta, maka itu tadi itu. Jadi banyak di sekitar sini musola. Kita nih kami di tempat tinggal sekitar sini banyak teman-teman kerabat muslim yang kurang mampu. Jadi udah musola aja yang nanggung. Gitu. Cuman duit musola jangan dipakai karena musola buat ibadah jamaah. Kalau jenazah kan ibadah personal. Kalau gitu kita bikin kotak baru, kotak khusus kerahiman. Begitu. Habis dari RT kagak ada, RW kagak punya, ya musola lah yang punya inisiatif. Jadi nanggung. Termasuk biaya kalau butuh ambulan, butuh bensin, musola yang bayar. Begitu. Jadi supaya tidak memberatkan. Nah ini biaya ini diambil dari uang mayit kalau memang si mayit mampu. Jadi diambil dari uang mayit. Termasuk ini ya kan ada pemakaman yang rada mahalan gitu ya, kayak di mana tuh San Diego Hills gitu tuh, waduh saya nggak tahu berapa ratusan juta katanya itu saya nggak tahu kenapa bisa mahal begitu, tapi kalau dilihat di videonya emang kawasannya rimbun, tanamannya adem-adem, makamnya rapi gitu. Jangan-jangan malaikat situ rada bayaan kali gitu, kagak galak-galak gitu kali begitu, ratusan juta kan. Udah selesai nih kewajiban pertama tazhizul mayyit. Yang kedua diwajibkan dari harta almarhum adalah hutang, bayar hutang. Kalau kita lihat ayat-ayat waris, ini selalu menyebutnya mim ba'di wasiyatin tusuna biha audainin. Warisan itu dibagikan setelah wasiat kemudian hutang. Jadi penyebutan wasiat didahulukan daripada hutang. Tapi ulama jumhur bahkan ini mengedepankan hutang daripada wasiat. Kenapa hutang didahulukan jadi nomor 2, wasiat jadi nomor 3? Sebab hutang itu ada tuntutannya. Tuntutan itu maksudnya ada orang yang menuntut itu, ada hak orang lain yang terabaikan kalau utang kagak diberesin. Sedang itu sifatnya dan dia ibadah sukarela, bukan kewajiban. Dan wasiat itu kepada Allah. Allah tuh maha kalau dalam bahasanya musamahah, memberikan keluasan. Jadi kalaupun orang duitnya habis buat bayar utang, wasiat yang dulu diomongin kagak jadi nggak ada masalah. Allah pengampun. Tapi kalau utang begitu nih, kalau nggak dibayar begitu, 7 turunan diomongin ini. Gitu. Makanya utang didahulukan. Jadi tapi kan kata ulama utangnya ada 2. Ada utang agama yang sifatnya itu ibadah yang tertinggal. Seperti zakat, ibadah yang kaitannya dengan harta, zakat, kafarat, atau juga fidyah misalnya. Ada utang yang kaitannya dengan manusia. Jadi ada utang yang kaitannya dengan ibadah, memang benar-benar utang. Seperti misalnya utang nazar gitu. Sudah sempat nazar, cuman keburu meninggal. Kemudian apalagi zakat, belum bayar zakat dan meninggal. Ini juga penting diperhatikan. Jadi jangan sampai ada kewajiban ibadah yang atau dia sendiri pernah kafarat puasa, nggak puasa dulu dan memang orangnya nggak mampu, maka ini diganti dari uang almarhum. Jadi kalau kebanyakan utang ibadah, Ustaz,
Ada utang manusia nih yang didahulukan di mana? Yang didahulukan adalah hutang ibadah. Dulu ada orang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW, dia bilang, ya Rasulullah, inna ummi nadharat an tahuj. Ya Rasul, ibu saya udah nazar mau pergi haji. Kemudian belum datang musim haji, adrokathul maniyah. Belum datang musim haji, orangnya udah keburu meninggal. Kata perempuan ini, afa ahujju anha. Saya haji apa kagak ya Rasul? Kata Nabi Muhammad nggak jawab langsung. Nabi Muhammad bilang, ara'aiti in kana ala ummiki dainun afa anti qadiyatuha. Coba bayangin, kalau ibu kamu punya utang, itu bakalan dibayar apa kagak? Saya bayar ya Rasul. Lalu Nabi Muhammad bilang, fadainullahi ahaqqu bil qada. Gitu. Dainullah, utang kepada Allah, ahak lebih utama untuk ditunaikan. Gitu. Tapi jadi kenapa wasiat nomor 3 Ustaz? Gitu. Karena wasiat sifatnya sunnah bukan kewajiban. Nih kita ngomongin utang nih yang wajib. So apa? Zakat kan wajib. Nazar kan wajib. Bukan hajinya tapi nazarnya. Orang kalau udah nazar jadi wajib. Ini yang wajibnya jadi utang. Sedangkan wasiat mah sunnah. Wasiat jatuhnya mirip-mirip sedekah dah begitu. Hukumnya sunnah. Kalau yang sunnah-sunnah tidak ada masalah. Maka yang didahulukan adalah utang dari mulai zakat. Ini kalau dengan kaitannya harta almarhum biasanya kan zakat barang dagangan. Almarhum meninggal dunia ninggalin kios barang elektronik misalnya. Ini di kiosnya kita hitung nih ada apa namanya? Stok barangnya ini udah nyampe nisab ini. Stok barangnya udah nyampe nisab. Stok barangnya ini ada nilainya misalnya 100 juta misalnya. Kulkas 5 biji, komputer, TV, AC dan sebagainya. Tanya nih sama istrinya, sama ibu, bu dulu baba buka kios tanggal berapa tuh? Itu tanggal sekian. Udah lewat setahun, berarti udah lewat haul, udah bayar zakat apa belum? Kayaknya sih belum, begitu. Orang baba lu wajib zakat apa kagak juga dia kagak tahu kan begitu. Kalau itu bayar dulu udah zakatnya begitu. Tapi kan kalau belum nyampe waktunya belum bayar zakat. Artinya buka kiosnya tanggal 5 bulan Muharram. Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan meninggal. Baru 9 bulan, belum haul 1 tahun, berarti belum ada kewajiban zakat. Atau harta simpanan. Harta yang dia simpan, uang yang dia simpan nih kalau nyampe nisab berarti dilihat ini jangan-jangan udah setahun nih, bayarlah zakatnya gitu. Jadi itu yang atau yang kewajiban kafarat fidyah puasa. Dulu baba sakit nih nggak bisa puasa sekian hari sampai akhirnya apa namanya sehat belum boleh puasa kemudian meninggal. Maka ganti tuh bayar fidyah dari duit almarhum. Jadi pertama operasional jenazah. Jadi kalau diurutin nomor sendiri-sendiri, pertama operasional jenazah, yang kedua hutang ibadah, gitu. Fidyah. Cuman tadi fidyah tuh, ini kita bilangin fidyah bayarnya jangan pas tahlilan. Tahlilan malam biasanya kan orang kita gitu. Tahlilan malam pertama rame, 2 sepi, 3 mulai jarang, 4 keluarganya doang. 5 tetangga kiri kanan doang. Ntar kalau udah 7, wah sampai dari beda kelurahan udah datang tuh. Gitu. Iya, tahu ini malam ke-7. Ini jangan ngasih di situ karena enggak tepat sasaran. Karena fidyah itu kudu bagi ke orang miskin. Begitu. Atau yang di tahlilan cuma sekedar simbolis saja dah. Begitu. Yang fidyahnya benar kepada orang miskin. Nah, yang fidyah itu puasanya. Kalau sholat gimana Ustaz? Tidak disepakati. Sholat tidak ada fidyahnya kata mazhab Imam Asy-Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i bilang kalau almarhum pernah ninggalin sholat, udah itu jadi tanggungan beliau. Insya'a adzabahu, kalau Allah mau ngambil ganjaran, Allah ambil ganjaran. Kalau Allah mau memaafkan, Allah memaafkan. Tapi tidak bisa diganti dengan fidyah.
Tapi pandangan fidyah ini ada dalam mazhab Imam Abi Hanifah. 1 kali sholat mud. Mud itu 0,68 liter. 1 liter dah begitu. Jadi kalau 1 hari 5 sholat 5 mud. Kalau 10 hari 5 kali 10 50. Berapa? 50 mud. Itu 50 liter. Begitu gitu. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, hutang kepada manusia yang kaitannya dengan harta. Ini utang harus diberesin gitu. Karena Al-Qur'annya selalu begitu, mim ba'di wasiyatin tusuna biha aw dainin. Mim ba'di wasiyatin, dan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada apa namanya semacam peringatan. Katanya nafsul mu'min mu'allaqun bidainihi ma lam yuqda alaihi atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ini nyawa nih, ruhnya orang mukmin itu menggantung bidainihi, sebab ada hutangnya, malam yuqda, sampai hutangnya ditunaikan. Jadi kalau hutangnya dibayar baru. Kata Imam As-Suyuti, ini ada namanya al-maqamul karim. Maqam karim itu tempat ruh ruh yang punya utang. Jadi bahagia kagak, sengsara juga belum tentu ini. Gitu. Namanya maqam karim. Gitu. Soalnya utangnya belum kebayar nih, jadi masih ditunda dulu sama dia, yunzur. Gitu. Maka itu ketika dibayarkan hutangnya, baru kemudian ketahuan nih ruh nasibnya bagaimana. Jadi makanya dibayar. Nah, kalau seandainya utangnya ngabisin harta Ustaz, harta almarhum 300, 400, 500 juta misal, utangnya 400, ya udah berarti sisanya 100 buat warisan. Kalau seandainya habis, ya udah habis. Karena Al-Quran memang bilangnya mim ba'di wasiyatin tusuna biha aw dainin. Ahli waris itu dapat setelah dibagikan wasiat dan hutang. Kalau bagi utang dan wasiat kemudian tidak ada sisanya, maka ahli waris tidak mendapatkan apa-apa. Begitu. Jadi ini utang nih. Jadi ini penting. Nah, yang jadi masalah lagi kalau utangnya melebihi. Hutangnya melebihi daripada hartanya. Secara syariat, ulama tidak mewajibkan. Tidak mewajibkan itu artinya kagak dosa kalau ahli waris kagak menunaikan hutangnya. Dan orang yang punya utang, orang piutang, itu tidak boleh menuntut kepada anak, secara syariat nih, ini secara syariat. Tidak boleh menuntut kepada ahli warisnya. Karena yang utang tuh bapaknya bukan anaknya. Begitu, nggak bisa dituntut begitu. Tapi syariat menganjurkan, bagus, sunnah dianjurkan. Kalau ini anak-anak almarhum udah ngumpulin duit dah, kita bayar utang bapak kita. Begitu. Bagaimanapun bapak kita sama bapak kita juga, kita kan ada gede dia yang ngasih ngempan kita kan begitu. Udah kumpulin dah. Emang utangnya sisa berapa? Sisa 20 juta. Ya udah untung sejuta-juta, anak 20, 1 juta jadi 20 kan begitu. Jadi sebisanya aja dah begitu. Jadi aslinya tidak ada tuntutan, tapi kita dianjurkan sebagai bentuk kebaikan dan juga berbakti yang akhirnya menyelamatkan orang tua kita. Imam Ahmad bin Hambal, mazhab Hambali, itu anjurannya bagus. Beliau mengatakan sama sebagaimana ulama pada umumnya, ahli waris nggak wajib beresin utangnya almarhum. Tidak ada tuntutan. Ini kalau syariat nih, kalau di hukum kita kan seret-seret semua, anak cucu keseret semuanya kan begitu. Kan ya. Ini secara syariat tidak ada, tapi dianjurkan untuk melunasi dengan pembagian waris. Jadi misalnya ada ahli warisnya anak perempuan, saudara laki, saudara si ibu, ini kan dapatnya sekian. Jadi yang ini dapatnya 1/10, yang ini dapatnya 2/10, yang ini dapatnya 3/10. Jadi dibayar utang sesuai jatah waris yang dia dapat, begitu. Itu kata Imam Ahmad bin Hambal begitu. Jadi ini bagusnya seperti itu. Itu yang ketiga. Jadi pertama jenazah, yang kedua utang ibadah, yang ketiga utang kepada manusia, baru yang keempat wasiat.
pun wasiati bergantung kepada hutang tadi. Kalau setelah dibayarkan utang masih ada sisanya, ya bayarin wasiat. Tapi kalau tidak ada sisanya, yang wasiat yang nggak ada, warisan juga nggak dapat. Jadi wasiat itu pemberian yang disebutkan ketika dia hidup, diikat waktunya setelah kematian. Tamlikun mudhafun ila ma ba'dal mauti. Pemberian yang diikat waktunya setelah kematian. Ntar kalau gue meninggal, nah, itu ancang-ancang wasiat tuh namanya. Ntar kalau gue meninggal begitu. Kenapa bah kalau gue meninggal? Ntar kalau gue meninggal ya lu jangan mana-mana begitu. Mandiin, ngafanin, nyolatin gitu. Itu wasiat tuh, pemberian yang diikat waktunya setelah kematian. Dan wasiat tadi kemarin pertemuan lalu kita bahas, dia tidak kepada ahli waris, dia diberikan kepada selain ahli waris. Hutang jenazah udah beres, utang ibadah udah beres, utang manusia udah beres. Ini sisa harta almarhum masih lumayan banyak. Emang duitnya banyak ini, ada sekian miliar. Wasiat lah. Wasiatnya kepada siapa? Ini apa? Ada akte wasiatnya, malah dia bikin di notaris. Ini wasiatnya kepada Haji Fulan bin Fulan, yaitu berupa tanah seluas 100 meter misalnya. Maka seluas 100 meter itu dihitung dari keseluruhan harta. Kalau 100 meter ini kurang dari sepertiga begitu, atau sepertiga kurang maksudnya, maka tunaikan wasiatnya. Tapi kalau ternyata wasiatnya ini lebih dari sepertiga, ini harta 100 meter tanah ini, dari seluruh harta yang dia punya, ini nilainya ini 1/2 ini. Wah, ini nggak bisa ditunaikan. Maka wasiatnya dibatalkan. Gitu. Tapi diberikan sepertiganya begitu. Berupa, ya tergantunglah ahli waris bagaimana kesepakatannya. Artinya kalau wasiat yang sudah disebutkan nilainya lebih dari sepertiga, ditunaikan sepertiganya, sisanya ini disesuaikan dengan kesepakatan ahli waris gitu. Nah kemudian setelah itu barulah warisan. Jadi warisan itu terakhir belakangan. Jadi kalau ditanya Ustaz, warisan itu bagusnya kapan dibagikan setelah kematian? Bagus dibagikan setelah semua kewajiban dari harta almarhum sudah terlaksana. Kewajiban jenazah, kewajiban utang ibadah, kewajiban utang manusia, dan wasiat. Kalau 4 ini sudah ditunaikan, warisan baik dilanjutkan, dikerjakan. Tapi kalau 4 ini belum ditunaikan, maka tidak boleh ada jatah waris. Kenapa nggak boleh Ustaz? Kalau warisan duluan, lalu datang ini orang si piutang menagih hutangnya. Nih yang bakal bayar siapa coba? Kagak ada yang mau bayar. Anak bocah kan taunya dapat duit pergi udah begitu kan ya. Model warisan kan begitu. Sepanjang tahun kagak pernah tinggal di sini. Tahu bapaknya meninggal, abangnya mau bagi warisan pulang. Jauh-jauh udah dari Lampung, Jakarta. Gitu. Tahu mau bagi warisan dia pulang begitu. Dapat jatahnya 5 juta, 17, 15, balik lagi udah. Gitu. Udah kagak ada urusan lagi, gue di sini gue pulang dah kan begitu. Kan jeleknya orang kita begitu. Kan ya. Kalau kemudian udah dibagiin warisan gitu. Ternyata ada hutang ibadah yang belum dibayar. Fidyah, zakat begitu, atau orang dinas pertamanan minta duit gali kuburan, bagaimana siapa yang mau bayar coba tuh kan gitu. Men lu-luan akhirnya, lu aja dah gitu. Lu aja yang tua Anda gitu kan ya. Maka itu 4 ini beres baru boleh warisan. Jadi kalau warisan ini didahulukan sedangkan kewajiban ini belum ditunaikan, ini akhirnya banyak hak orang lain yang terabaikan. Kalau ada hak orang lain terabaikan, bukan tidak mungkin tuh mengundang laknat. Tahu gak mengundang laknat? Dikatain sama orang begitu.
Sialan Haji Pulan begitu. Sialan Haji Pulan warisan banyak, utang mogok kagak dibayar begini, muka gila, anaknya kagak pada mau mampus. Aduh gitu. Itu ngundang laknat, dan kita diminta oleh syariat untuk ittaqul la'anin. Jauhkanlah dari kalian semua kondisi-kondisi kamu bakal dilaknat orang. Nabi Muhammad nyontoin tuh, kencing di tempat umum tuh bakal dilaknat orang. Jangan, kagak boleh. Orang muslim gak boleh kencing di tempat orang adem. Orang neduh dia kencing di situ. Iya kan, orang neduh. Pas dia neduh dia bilang, bangke nih siapa yang kencing di sini. Nah, gitu dikatain bangke akhirnya tuh orang itu. Naik motor zigzag set. Itu kan laan ngundang ini, ngundang laknat. Kagak mau jatuh tuh orang. Bener jatuh. Lo kalau gitu jatuh orang pada ngapain? Syukurin kan begitu. Itu itu namanya ittaqul la'anin. Jangan ngerjain, jangan bikin sesuatu yang orang pada lanat kita. Duit orang dikumpulin banyak dipakai buat sendiri. Orang pada ngelanat kan begitu. Jadi apa namanya, ini kewajiban harta almarhum. Insyaallah kedepannya kita akan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan harta warisan, begitu, dengan warisan secara lebih luas jika memang waktunya mencukupkan di pertemuan akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau memang ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya di luar forum agar teman-teman yang ingin kembali bekerja bisa bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.